termasuk konsep yang menyatakan bahwa lokasi tersebut digunakan dalam percobaan pengendalian pikiran rahasia. Terakhir, 4 hari lalu di Kanada. Setelah pengujian dilakukan, alat pendeteksi tidak mendeteksi suara yang telah diceritakan oleh penduduk tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak ada satupun Humtaos yang dapat diidentifikasi. Tetapi, ada beberapa hal penting yang dilaporkan warga. Hai, kembali lagi bersama saya Mila Wijayanti di Bali Encyclopedic Journey, channel yang membahas tentang kejadian-kejadian dan fakta-fakta unik di seputar alam semesta kita. Oke guys, bagi yang belum subscribe channel kita, silahkan ditekan tombolnya dan dukung channel Bali Encyclopedic Journey kami untuk membuat video-video menarik dan kita bisa memberikan informasi-informasi, dan jangan lupa diaktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, kali ini kita akan membahas beberapa misteri-misteri yang belum sanggup dipecahkan oleh sains. Nah, apa itu sains? Sains adalah satu cara untuk mempelajari atau mengamati aspek-aspek tertentu secara terorganis dan sistematik. Banyak hal-hal yang dulunya dianggap orang sebagai perbuatan makhluk tertentu, namun pada saat ini dapat dijelaskan melalui ilmu pengetahuan atau sains itu sendiri. Namun di balik kemajuan ilmu, ternyata hingga sekarang masih terdapat hal-hal yang tidak mampu dijelaskan oleh sains. Para ilmuwan tentunya memang orang-orang yang pintar, namun mendapatkan jawaban yang pasti dari beberapa hal yang masih menjadi misteri, nampaknya menjadi pekerjaan yang harus dilakukan oleh mereka secara terus-menerus. Nah, ada pendapat dari Wakil Direktur dari Australian National Centre for the Public Awareness of Science atau CPAS di Australian National University. Dr. Rob Lamberts mengatakan bahwa tak mungkin untuk mengetahui jawaban atas segalanya. Ilmu selalu mencari jawaban dan memberitahu kita apa yang sedang terjadi, tapi tidak menjelaskan mengapa itu terjadi, ujarnya. Seperti yang pernah dikutip dari news.com.au, berikut adalah misteri yang belum dapat dipecahkan oleh sains. Misteri suara dengungan yang belum terpecahkan, yang banyak orang menyebutnya hum. Bumi menghasilkan bunyi-bunyi yang misterius. Itu adalah fakta. Seperti suara petir yang berasal dari langit, aktivitas seismik dari permukaan bumi, dan suara-suara khas misterius lain dari laut. Ada salah satu fenomena paling misterius yang disebut dengan hum. Menurut laporan Live Science, hum sudah pernah dilaporkan terjadi sejak awal 1990-an di sebuah kota bernama Taos di New Mexico, Amerika Serikat. In 1973, a report was published in New Scientist magazine which mentioned a strange university study. The study in question centered around 50 cases of people complaining about hearing a low throbbing background noise, which others were unable to hear. The peculiar sound was described as always peaking between 30 and 40 hertz, only being heard during cool weather with a light breeze, and usually early in the morning. These cases were mainly confined to a small 10-kilometre wide area. This report seemed to go under the radar for the next decade or two, and the bizarre hum didn't come back into public knowledge until a paper was published in the early 90s on the phenomenon. The town of Taos in north-central New Mexico is the most well-known location of this mysterious hum, and was the subject of this paper. Pada saat itu, penduduk di Taos, New Mexico, terheran-heran ketika mereka mendengar dengungan aneh tersebut. Dan kota tersebut menjadi subjek dari banyak teori, termasuk konsep yang menyatakan bahwa lokasi tersebut digunakan dalam percobaan pengendalian pikiran rahasia hingga sebagai pangkalan UFO
atau UFO bawah tanah. Kota Taos memiliki sebuah komunitas seni yang kecil dan sederhana, dan yang paling menarik dari kota ini adalah misteri yang belum terungkap hingga kini, yakni suara semacam dengungan, desiran, atau getaran berfrekuensi rendah yang konstan yang didengar oleh sebagian penduduk pada kota tersebut. Fenomena terdengarnya suara misterius itu kemudian disebut Hum Taos. Sejauh ini belum diketahui dari mana suara itu berasal. Namun, Joe Mullins, seorang profesor emeritus teknik di University of New Mexico, pernah melakukan penelitian terhadap hum di Taos. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap penduduk di sana, sekitar 2% dari populasi mengaku pernah mendengar dan mendeteksi hum Taos. Nah, bagaimana Prof. Joe Mullins ini melakukan penelitiannya? Prof. Mullins kemudian memasang peralatan pendeteksi suara sensitif di rumah beberapa pendengar hum untuk mengukur suara dan getaran. Setelah pengujian dilakukan, alat pendeteksi tidak mendeteksi suara yang telah diceritakan oleh penduduk tersebut. Jadi bagaimana kira-kira profesor ini mendapatkan hasil? Of several of the hearers, measuring sounds and vibrations, but after extensive testing, nothing unusual was detected. The research did have some intriguing findings though, primarily that there was not one single definitive hum that people heard. Instead, those surveyed reported several different types of humming, being described as a whirring, a hum, or a buzz. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak ada satupun hum Taos yang dapat diidentifikasi, tetapi ada beberapa hal penting yang dilaporkan warga. Beberapa menggambarkan suara itu seperti desir, dengungan, atau getaran. Kebingungan kemudian muncul karena tidak semua orang mendengar hal tersebut. Dan kemudian juga muncul spekulasi bahwa mereka mungkin telah melaporkan pengalaman subjektif ketimbang suara yang objektif. Oke, katanya nih terjadi juga di berbagai kota. Suara misterius di bumi ini bukan hal yang baru. Taos juga bukan satu-satunya tempat terdengarnya suara aneh tak dikenal itu. Laporan tentang suara hum pernah terdengar di Bristol, Inggris, Auckland, Selandia Baru, Brown di Australia, hingga di Windsor, Ontario, Kanada. Suara misterius ini ada yang digambarkan dengan nada tinggi hingga gemuruh yang samar. Spekulasi muncul. Dengung ini diduga disebabkan oleh aktivitas seismik, lava bawah tanah, atau peralatan industri dari pabrik di sekitarnya. Oke. Kira-kira gimana ya? Kok bisa ada hum di langit sana? Di Windsor, sejumlah orang menggambarkan suara itu seperti wum, wum, wum. Yang lain membandingkannya dengan gemuruh seperti bass. Ada gemuruh yang terjadi dan itu cukup untuk mengguncang tempat tidur berukuran besar dan menggetarkan jendela dan menggetarkan bagian lain dari rumah, kata penduduk Windsor Gary Gross kepada media lokal National Post. Dan itu sudah cukup untuk membangunkanmu, dan itu juga cukup untuk membuat kamu gila mendengarkan itu terus-menerus. Hum di Windsor pertama kali dilaporkan pada tahun 2011. Pemerintah Kanada kemudian menanggapi keluhan itu dengan serius. Para peneliti dari University of Windsor dan Western University di Ontario diberi hibah sebesar $60.000 Amerika Serikat atau setara dengan 875 juta rupiah untuk menganalisis suara misterius itu dan mencari penyebabnya menurut laporan The Globe and Mail. Beginning around 2011, residents of Windsor, Ontario began hearing an intermittent hum which sometimes lasted several hours at a time. In 2013, after many complaints from citizens, including numerous reports of the health problems, the Canadian government funded a study to explore the problem. A group of researchers led by Colin Novak, an associate professor of engineering at the University of Windsor, reported that the Windsor hum was indeed a real sound, an acoustic wave that propagated through the air with a frequency of approximately 35 Hz.
Its actual source was a bit harder to nail down. Tapi pernah dengar juga sih katanya suara-suara seperti dengungan itu ada juga di Indonesia. Nah, ini juga terjadi di 2012. Life Science melaporkan penduduk di Kalimantan mengaku mendengar suara menderu atau mendengkur yang aneh selama berjam-jam. Dan ini terjadi 2 hari berturut-turut. Penduduk lokal bingung dengan hal ini. Setelah dilakukan investigasi, ternyata suara itu berasal dari sebuah pabrik terdekat dari lokasi yang sedang menguji alat ketel uap baru. Dan pernah juga sebuah publikasi video durasi 17 detik di Facebook mengklaim bahwa ada suara dengung yang terdengar di Pekalongan, Jawa Tengah pada dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Namun keabsahan laporan ini masih diragukan sejumlah pihak. Karena mungkin pastinya hanya beberapa orang saja ya yang menangkap dan mendengar suara tersebut. Orang juga mungkin sibuk dengan kerjaannya masing-masing ya. Pendapat dari Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Thomas Jamaluddin, dia belum bisa memastikan akurasi konten video tersebut dan tidak bisa mengaitkannya dengan fenomena alam apapun. Sementara Agi Wandala Putra, Kepala Subbidang Prediksi Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau kita biasa sebut dengan BMKG, enggan menjawab soal suara misterius di Pekalongan itu. Beberapa video suara misterius dari langit yang tidak jelas asal-usulnya memang kadang dinyatakan sebagai berita palsu atau hoax. Misalnya, video suara-suara aneh yang dipublikasi ke YouTube pada Januari 2012 oleh mahasiswa Kanada di dekat Edmonton, Alberta. Kalau saya nggak salah sebut Edmonton, Alberta. Video ini sempat viral dan ditonton 2 juta kali. Tapi akhirnya, si mahasiswa mengakui itu adalah lelucon. Dalam sebuah wawancara dengan koran lokal Kanada, dia mengaku tujuannya membuat video tersebut untuk menunjukkan kepada teman-teman dan keluarga betapa mudahnya dan bagaimana mereka seharusnya tidak percaya dengan semua yang mereka lihat secara online. Dan sebagai catatan redaksi pada waktu itu, sebelumnya tulisan ini berjudul Kanada habiskan 800 juta rupiah untuk pecahkan misteri suara langit HUM. Tapi atas berbagai pertimbangan dan pendalaman lebih lanjut, kami ganti menjadi Kanada habiskan 800 juta untuk pecahkan misteri suara HUM. Sebab HUM sebenarnya tidaklah disebut sebagai suara langit ataupun suara dari langit. Selain itu, suara misterius di Pekalongan juga bukanlah HUM. Keterangan ini didapatkan berdasarkan wawancara dengan Kepala LAPAN Thomas Jamaluddin dan hasil studi mengenai HUM yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah. Suara dengungan keras dan mengerikan terdengar dari langit. Mirip latar film horor dicaya membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Suara aneh ini sempat terdengar di beberapa negara dan menjadi topik populer di kalangan masyarakat. Namun sebenarnya suara mirip trompet ini bukan kali pertama terjadi. Pada Agustus 2011, suara aneh ini terdengar jelas di Ukraina. Sedangkan di Costa Rica terdengar pada 10 Februari 2013. Terakhir, 4 hari lalu di Kanada. Meski tak terjadi di Indonesia, publik di tanah air punya pendapatnya sendiri. Manusia aja, silakan kalau sampai sekarang kalau dalam Islam kan pasti seluruh dunia pasti dengar, nggak beberapa negara aja gitu. Kalau kejadian alam kayaknya nih. Soalnya kalau saya perhatikan di YouTube tuh tanggalnya beda-beda itu. Tahunnya 2011, 2012, 2015, jadi nggak serentak gitu kayaknya. Kejadian alam aja. Kejadian alam. Iya. Lebih percaya itu kejadian alam. Iya. Kalau ada yang mengaitkan dengan itu suara malaikat atau tanda kiamat, seperti apa, Pak? Itu sih pendapat orang-orang aja. Kalau itu sih kayaknya fenomena alam, bukan suara malaikat, bukan. Bukan ya? Iya, bukan. Kenapa Mas nggak percaya kalau itu bukan malaikat? Ya karena kita juga belum pernah dengar sih soalnya. Lantas sebenarnya bunyi apakah itu? Suara itu merambat
ada medianya, harus ada udara. Kalau dari langit berarti melalui ruang hampa atau ruang yang sangat tipis udaranya. Tidak mungkin suara itu merambat. Jadi tidak mungkin suara yang didengarkan, yang dilaporkan di video-video itu berasal dari langit. Luruskan, masyarakat diajak juga untuk berpikir logis, mengesampingkan hal-hal yang tidak mungkin. Suara dari langit itu tidak mungkin. Jadi paling itu suara-suara dari sekitar tempat kejadian saja. Hum sendiri adalah suara yang didengar oleh hanya segelintir orang, yakni 2-10% populasi. Penjelasan yang paling mungkin menurut riset tersebut adalah bahwa beberapa orang memiliki kemampuan untuk menafsirkan transmisi radio yang panjang gelombang tertentu sebagai suara yang disebut hum. Nah, kembali lagi yang menjelaskan kasus semua ini adalah mungkin dan masih belum terpecahkan secara sains. Jadi bagaimana pendapat Anda? Mungkin jika kalian memiliki pendapat yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari kami dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe on YouTube untuk mendukung channel Bali Encyclopedic Journey. Untuk mendukung channel kami dalam menyajikan video-video tentang fakta-fakta unik, sejarah, sains, dan lainnya yang terjadi di sekitar kita dan alam semesta. Oke, sharing is caring, so thanks for watching. Bye!